Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi ja'ala nikah wa sunnati bani Adam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala hasan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mahdi ya Khalifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidil Hidir bal ya bil mulkan Abal Abbas. Jamaah walimatul urus yang sama-sama semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita izinnya untuk hadir di tempat ini, memberikan doa restu kepada kedua ananda mempelai, yang mudah-mudahan berkah daripada doanya kita semua, sehingga ananda berdoa insya Allah senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bersatunya Nurullahi dengan Nur Muhammad, yang dimana kebersamaan Nurullahi dengan Nur Muhammad ini bukan hanya sebatas di dunia, tapi nantinya wayang qolibu ila ahlihi masruro, akan dibangkitkan secara bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kirimkan dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan berkah daripada salawat kita akan menjelma nantinya menjadi syafaat, baik pada saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, begitu pula nantinya kita akan menjalani kehidupan di akhirat kelak insya Allah. Jamaah walimatul urs yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus kita pahami secara seksama bahwa tujuan daripada pernikahan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebagaimana di dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Artinya apa? Menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakanlah ayat. Maka dari itu kepada kedua ananda perlu dipahami ananda bahwa ternyata ada ayatnya Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Ada ayatnya Allah yang tidak berharakat, yaitu suami ataupun istri kita. Maka dari itu suami yang mampu memahami bahwa istrinya itu adalah ayat-ayatnya Allah, maka pada dasarnya tidak ada lagi suami yang berani berselingkuh. Jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang suami mampu memahami bahwa istrinya adalah ayat-ayatnya Allah, tidak ada lagi KDRT dalam sebuah rumah tangga. Begitupun sebaliknya, sekiranya istri mampu memahami bahwa suaminya itu adalah ayat-ayatnya Allah, maka tidak ada lagi istri yang berani durhaka kepada suaminya. Ketika istri mampu memahami bahwa suaminya itu adalah ayat Allah, tidak ada lagi istri yang berani pesan barang online tanpa sepengetahuan suami. Makanya saya ingatkan, karena memang tidak bisa kita pungkiri ananda mempelai laki-laki, kadangkala karena situasi dan kondisi saat ini memang ada istri yang tidak meninggalkan rumah, ada istri yang hanya mungkin tinggal di kamar berbaring, tapi nalasi indra lakena. Kenapa? Karena ada yang dikatakan dengan COD. Maka dari itu saya titip kepada istri-istri yang selalu pesan barang online, hati-hati kimu, karena barang siapa seorang istri yang selalu pesan barang online tanpa sepengetahuan suami, maka nantinya jenazahnya akan dibawa lari oleh kurir. Ini jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian litas kunu ilaiha, artinya apa tujuan daripada pernikahan itu? Ananda berdua harus dipahami supaya kita tenang. Yang mungkin di sini masih ada jombloan jomblowati, supaya tenang perasaan tak, bahagia perasaan tak, menikah cepat. Insya Allah, Allah yang menggaransi siapa yang melaksanakan pernikahan akan mendapatkan ketenangan. Atau ada bapak-bapak di sini yang sudah menikah belum tenang, coba-coba kita menikah lagi. Kalau ada izin dari istri tak, jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Kemudian pernikahan itu an-nikahu sunnati, kata Rasulullah, nikah itu adalah sunnatku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak ingin melaksanakan sunnatku falaisa minni, bukan umatku. Laki-laki yang tidak ingin menikah pada dasarnya akan diingkari sebagai umat dari Rasulullah dan akan diingkari sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang wanita yang tidak ingin menikah akan diingkari juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernikahan itu ananda berdua ibadah. Coba saya kasih contoh-contoh. Berpandang-pandangan saja suami istri itu akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Jadi coba Anda pengantin laki-laki, pandang dulu istri tak. Pandang, baku pandangi dulu. Baku pandang dulu. Asik. Nah, baru berpandang-pandangan ini. Kemudian yang kedua, berpegangan tangan saja suami istri itu pahalanya laksana sholat di depan Ka'bah Baitullah. Coba Nanda, pegang tangannya dulu istri, pegang. Nah, jangan lepas, nanti saya sudah ceramah baru dilepas. Jadi ini berpegangan tangan saja seperti ini, orang yang telah menikah itu pahalanya laksana sholat di depan Ka'bah Baitullah. Kemudian nanti ada rezekinya ini pengantin wanita, dia hamil akan diberikan pahala puasa wajib setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala selama menjalani kehamilan. Dan ibu yang hamil tidur di malam hari akan diberikan pahala tahajud oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya yang namanya pernikahan. Makanya tolong kalau masih ada yang jombloan di sini, masih ada jomblowati banyak, yang kadangkala ada cewek apabila ulang tahun dikasih coklat sama pacarnya, dikasih mawar oleh pacarnya, dengan bahagianya dia ucapkan terima kasih kakanda. Ingat, saya ingatkan, yang kasih coklat, yang kasih mawar akan kalah oleh yang kasih mahar. Dan tidak selamanya yang pernah tertulis di hati akan tertulis di buku nikah. Makanya hati-hati. Makanya sampaikan pacar tak, jika kau laki-laki, bahwa aku mendaftar di kantor KUA. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau Anda kesepian, silahkan datang mendaftar di kantor KUA. Ini jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ananda berdua, sesuatu yang sangat-sangat juga membahagiakan, kabar gembira. Ternyata Nanda pengantin itu rencana sebentar malam pertama kan? Sudah siap malam pertama? Nah, satu ronde ananda pahalanya laksana kurbankan satu unta. Dua ronde, dua unta. 3 ronde, 3 unta. 7 ronde, dia bisa makan ikan ya ke rumah matu gue. Itulah sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan Anda. Makanya jangan, Bapak Ibu, ulama kita mengatakan likulli syai'in al-miftahu rezeki huwana an-nikah. Setiap sesuatu itu ada kuncinya. Ternyata kunci daripada segala rezeki itu adalah pernikahan. Makanya ananda berdua telah menyempurnakan kehidupan di
hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda telah melaksanakan pernikahan, maka mulai hari ini Anda telah memegang kuncinya rezeki. Jadi tinggal Anda membuka, baru rezeki itu mengalir kepada rumah tanggamu Ananda. Ini jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tabe Bapak Ibu, kadangkala ada yang belum menikah tidak bisa terkumpul itu rezekinya. Setelah menikah baru dia bisa membeli motor, baru bisa membeli rumah, baru bisa membeli mobil misalkan. Makanya pernikahan itu adalah kunci rezeki. Jadi Ananda pengantin laki-laki ini terakhir Ananda, kewajibanmu nak siapkan sandang pangan dan perumahan. Artinya apa? Nanda belikan istrimu rumah. Kalau ada rumah, mesti engkau belikan beras. Kemudian kalau ada beras, mesti engkau belikan kompor gas. Kemudian kalau ada kompor gas, tambah dengan kipas. Kalau ada kipas, belikan juga kulkas. Kemudian jelek seorang istri kalau berangkat pengantin degaga na tiwi-tiwi, makanya belikan tas. Makanya tidak cukup juga hanya dengan tas, belikan juga emas. Kemudian kalau jauh-jauh ki pengantin malalangi mapelas soy bosi-bosi na bosingi, makanya belikan mobil ras. Maka lelaki stres. Tapi istri yang baik itu dia akan sampaikan suaminya, daing kanda, kalau misalkan engkau belum bisa membelikan itu emas, belum bisa membelikan mobil ras, yang penting kuat di pancasmu. Kenapa? Karena bagaimanapun banyaknya geramnya emas, kalau tidak ada pancas, panggil ambulans. Ini makanya Nanda berdua, kunci rezeki itu nak, jaga sholat 5 waktu, kemudian hormati kedua orang tuamu. Oke, thank you very much atas segala perhatian. I am sorry atas segala kekurangan. LKMD lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Balai Tasi, Balai Salo, Balai Kamboja, Balai Bolu, Balai Cakalang, itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.